Beda soalnya yang ini yang biasanya hostnya yang ngasih pertanyaan. Tadi sebelum mulai bintang tamu gue yang nanya. Jadi nyaman cukup apa enggak? Ayo. Soalnya ya tadi tuh Raisa langsung menodong aku, udah lihat belum video klipnya? Belum. Terus kita nonton, begitu selesai baru dia langsung nanya. Jadi nyaman itu cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Instinctively sih aku pasti akan bilang cukup, tapi kan aku nggak tahu ya kalau udah ngejalaninnya sendiri. Iya, gimana ya? Ya itu silakan dijawab sendiri. Kalau in your case, would you say nyaman cukup buatmu? Menurutku enggak sih. Ya maksudnya nyaman itu salah satu faktor pastinya. Tapi kan ada yang faktor-faktor lain lagi itu tuh harus di-maintain juga. Nggak bisa kayak cuma nyaman terus udah gitu. Pokoknya yang penting nyaman, udah gitu. Karena kita kan nyaman sama banyak orang ya. Kayak sahabat kita nyaman, ya semua banyak lah nyaman gitu. Tapi kalau misalkan pasangan atau spouse gitu kan harus lebih dong dari nyaman gitu kan sih. Makanya kita juga sering banget kan pembahasan yang paling menarik adalah jangan terjebak dengan zona nyaman, aka comfort zone. Itu paling berbahaya. Bicara mengenai relationship, ketika bersama pasangan kita sudah terjebak dalam zona nyaman, pasti stagnan kan? Apa-apa terasa terasa hambar, kayak udah kedua belah pihak berhenti berusaha. Benar, itu dia. Intinya berhenti making effort kan. Ya itu sebenarnya yang nggak boleh. Nyaman itu boleh, tapi usaha itu harus terusnya sih. Oh iya, aku suka itu. Nyaman itu boleh dan it is bound to happen in a relationship gitu ya. Tapi kita nggak boleh berhenti berusaha. Nah. Karena kalau berhenti berusaha rasanya bisa mati. Iya, rasanya kayak yang di video klip itu, rasanya dia stuck gitu. Kayak stuck di suatu momen yang gitu-gitu aja setiap hari. Sampai ada kan momen yang pas si cowoknya tuh mencahin ini, dorong sofa apa segala macam, itu dia sebenarnya cuma gue pengen ada sesuatu yang beda dari hari ini. Gue mau pindahin sofanya, gue mau pecahin ini ya biar beda dari kemarin gitu. Tapi pada akhirnya bersatu lagi, kembali ke semula dan dia stuck lagi di dalam loop itu gitu. Oh Sementara baru kemarin tuh gue nulis karena aku lihat status teman gue sih sebenarnya. Cari pasangan yang nyaman gitu. Terus gue bilang cari pasangan apa cari sarung kok nyaman gitu ya. Terus hari ini ngobrol sama kamu membahas mengenai hubungan, nyaman aja ternyata nggak cukup juga. Bisa nih lagu aku dikirim ke dia. Ya kan? Langsung kirim ke dia. Ini jawabannya. Iya betul. Dalam sebuah hubungan nyaman aja tuh nggak cukup gitu. Oke, kalau gitu di bawah nyaman, apa menurut Raisa? Apa ya? Gak tau juga. Sotoy aja. From your experience. Apa kan ya? Udah menikah, udah punya anak, berarti udah boleh lah ya. Tapi kita tuh ngerasa satu yang aku suka ngobrolin tuh kayak we have to keep dating each other gitu. Jadi kayak memang ya kegiatan di rumah tuh kayak ya udahlah ya emang emang udah teknis gitu kayak ngomongin ini rumah soal apa. Tapi ya udah kalau kita lagi date night tuh yang ngomonginnya yang ngalor ngidul aja gitu. Jangan ngomongin rumah, jangan ngomongin responsibilities, ngomongin film kayak ngomongin apa gitu, liburan atau apa gitu, kayak ngomongin yang ngalor ngidul aja gitu. Dan itu memang secara sadar dilakukan intentionally oleh kalian berdua to keep the spark alive gitu ya. Iya, harus sih. Kayak kalau misalkan kita kayak udah lama gitu kok kita nggak pernah date night ya, jadi kok kayak roommate ya, jadinya yuk kita ngedate yuk gitu. Terus sekarang anak gue juga udah ngerti gitu kayak ini misalkan mama lagi date gitu. Dia udah ada date tuh udah ada di dalam vocabulary-nya saking bapak sama mamanya tuh suka kayak ngomong bapak sama mama ngedate dulu ya gitu. That's cute. Jadi kayaknya tuh perkenalan anakmu terhadap istilah dating, it's healthy in a way. Iya, kayak loving, terus kayak making time for each other, itu kan dating gitu. Jadi kalau misalkan aku sering jalan sama anakku berdua gitu, atau dia sama bapaknya berdua gitu, terus dia bilang, mama girls date, gitu, kayak date night gitu, dia suka ngomong kayak gitu. Iya, boleh tuh ditiru tuh ya, sama yang sedang menyaksikan dan mendengarkan Diary Dave ya, nggak apa-apa gitu ya, supaya perkenalan anak-anak terhadap kehidupan romantisme gitu ya, dimulai dari rumah, dari sedini mungkin, so it's healthy, ya toh?
Oke. Lah kalau kamu sendiri sebetulnya growing up watching your parents, do they do that too? Sehingga kamu bisa mengadaptasi itu di dalam kehidupan rumah tanggamu kini? Aku nggak terlalu sih. Kalau keluarga aku tuh emang yang bareng terus gitu. Dan kita emang semuanya tuh kayak konsepnya rumahan gitu. Jadi romantisme kita tuh ya udah kayak kita berempat di kasur nonton film bareng kayak gitu. Terus kayak makan malam tuh harus selalu bareng berempat gitu. Nggak boleh ada yang megang handphone atau apa gitu. Jadi emang kita temanya tuh lebih kayak emang keluarga gitu. Okay. Apa aktivitas keluarga yang bersama kalian lakukan bertiga yang will forever be your most cherished moment? Apa ya? Yang serupa dengan ketika kamu menggambarkan sama mama papamu selalu bareng-bareng berempat. Kalau aku sekarang, kita tuh emang seneng traveling gitu. Jadi kita emang cari waktu dan cari uang. Ya, traveling nggak pakai uang. Untuk traveling gitu loh. Bullshit. Jadi kita emang selalu pengen bawa Zalina tuh kayak kemana-mana gitu supaya dia kayak masa kecilnya tuh rich gitu. Jadi apa ya, nyoba pengalaman baru, terus kayak yang unik-unik, yang aneh-aneh yang mungkin pas aku kecil nggak dapat gitu. Nah sekarang kita ngelakuin itu gitu. Jadi kayak kita senang banget traveling, kayak dia jadi good traveler gitu, kayak kalau di pesawat gitu anteng, dia udah tahu harus ngapain kayak gitu-gitu. Berarti anakmu pertama kali diajak mulai traveling usia? Waktu itu pertama dia selalu ikut aku kalau aku tur. Jadi dari bayi. Jadi dari bayi kita udah sering jalan-jalan keliling Indonesia. Tapi aku pertama kali bawa dia yang jauh tuh ke Amerika waktu dia umur 5 bulan. Terus aku bawanya sendiri lagi. Sorry kena. Aku bawanya sendiri. Jadi suamiku nggak ikut. Suamiku nggak ikut karena kita waktu itu kayak ada business trip gitu. Jadi kayak aku bawa sendiri gitu. Tapi maksudnya nggak susah sih, malah menurutku makin kecil anak itu gampang gitu, makin gede tuh makin susah, kita harus entertain dia, harus apa, udah banyak maunya gitu. Tapi pas masih bayi tuh justru gampang menurutku. Oh iya? Kayak menyenangkan gitu. Iya, kan katanya tabiat anak-anak itu yang paling takut dilakukan traveling bersama babies adalah long flight di pesawat, kalau dia tantrum kayak apa gitu ya, takut banget kan gitu. Tapi kan katanya itu tergantung ibunya. Kalau ibunya chill, anaknya juga akan, it will reflect back on the child. Emang kalau kamu sendiri, why do you like traveling so much? Kan teorinya macam-macam, tapi kan tiap orang punya. Kalau aku tuh merasa traveling itu apa ya? Salah satu hal yang paling penting dari traveling itu adalah pas kita pulang gitu. Karena dimana pas kita pulang itu kita ngeaplikasikan semua inspirasi yang kita dapat. Kayak waktu itu aku pulang dari India, pas nyampe rumah tuh pengen warna-warni, inspired, nulis lagu, terus ya gitulah. Jadi kayak menurutku di rumah kita, di cara kita berpakaian, di cara kita membawa diri, itu tuh reflection dari places we've been, things we did gitu. Jadi aku ngerasa dari traveling itu kita semakin kaya aja gitu, secara inspirasi, secara cara pandang kita, terus kita jadi lebih open minded gitu. Dan apa ya, kayak menurutku spark di dalam hubungannya itu tuh kayak next destination apa, ayo kita mimpi bareng-bareng yuk, terus kayak nabung bareng yuk, nanti kita kesini next, kayak gitu tuh seru gitu loh. Iya, itu juga termasuk salah satu cara untuk membuat hubungan tidak membosankan dan terjebak di zona nyaman. Karena nyaman tak cukup. Iya betul. India, did you enjoy the trip? Iya, aduh India tuh benar-benar melebihi ekspektasi aku sih. Berapa lama kamu pergi waktu itu? Waktu itu nggak lama sih, kayak seminggu, mungkin 10 hari. Tapi itu kayak sangat menyenangkan sih. Kayak aku nggak terlalu nonton yang Bollywood atau apa gitu ya. Jadi ke India tuh nggak berbekal itu gitu. Tapi pas di situ tuh kayak kita ke kafe apa gitu yang kayak musiknya India seorang itu seru banget. Sumpah aku langsung pengen belajar narinya gitu. Tapi berarti memang cocok dengan makanannya? Cocok. Sebelum pergi juga memang udah suka? Oh oke. Terus guide aku kayak, jangan makan ini nanti sakit perut, jangan makan. Gue dari Jakarta ya. Gue makan di warung sebelah gue ada tikus lewat, tetap nikmat gitu.
jangan underestimate kekuatan lambung gue. Belagu lu katanya gitu Udah ya. Jakarta. Iya. Lo bikin sakit perut lo. India juga buat aku tuh mind blowing, culturally rich gitu ya. Cuman sayangnya aku nggak menikmati makanannya. Jadi 12 hari itu tuh karena nggak ada makanan lain kan. exactly. Iya, bener-bener culture-nya sangat kental banget. Jadi dimanapun tuh susah banget nyari. Aku aja waktu itu ketemu satu kayak McD atau apa gitu, kayak kita sampai nunjukin, ada McD gitu. Kayak saking nggak adanya. Iya, tapi McD-nya pun rasa McD-nya cuma disisain 10%. Iya, rasa tetap kari gitu ya. Anyway, congratulations on the big success of your concert. Thank you so much. Terima kasih banyak. Karena kehadiran Raisa bersama kita di Diary Dave menjawab sebetulnya apa yang disampaikan Raisa kepada teman-teman yang menyaksikan konsernya. Diperkenalkanlah single baru tuh yang tadi kita bahas sama-sama, Nyaman Saja Tak Cukup. Iya, Nyaman Tak Cukup. Memang sengaja dipetakan seperti itu, akan ada single baru setelah konser supaya kejutannya berlapis gitu. Iya sih, karena tadinya kita mau sebelum konser, jadi pas konser dibawain gitu. Cuma kayaknya sayang nih, lebih baik kayak udah ada anime konser, udah selesai, terus kita nggak diem aja gitu, nggak yang sampai animonya turun gitu, kita langsung kasih lagi single baru. Nggak dikasih napas gitu Nggak ya? dikasih napas gue nya. Both ways, penggemar lo juga, ya kan? Jadi excitementnya tuh berlapis juga. Iya. Bicara mengenai konser, apa bagian paling menantang buat Raisa dalam persiapan konser yang lalu? Bagian paling menantang semuanya. Karena kan sebenarnya ini udah dari 2019 kan, kita rencanain mau 2020 terus pandemi. Terus kita mulai lagi di 2022 ke 2023. Jadi itu udah proses yang panjang dan secara mental tuh melelahkan banget gitu. Udah gitu kita juga, aku dan label kan sebagai promotor juga. Jadi kurang lebih kita emang ngerjain sendiri gitu pas awalnya. Jadi capeknya itu kayak sampai cari sponsor, terus kayak suwun, apa segala macam kan aku ikut ngerjain juga gitu. Jadi bukan sekedar datang untuk Suwun-suwun itu nyanyi. maksudnya perizinan ya, bukan suwun-suwun sama yang penunggu tempat. Iya, itu juga. Perizinan apa segala macam, terus banyak isu-isu segala macam itu harus kita lewatin. Itu sih yang paling menantang buat aku gitu. Kalau proses kreatifnya sendiri lebih ke serunya aja ya. Tapi menantangnya paling di fisik gitu, karena panggungnya gede banget, kita konser 3 jam, ya itu physically very challenging, tapi ya itu sih yang dua faktor itu yang super menantang. Karena tadi Raisa bilang dia juga termasuk suka menikmati menyaksikan konser. Kalau buat kamu, bagian paling ketika kamu menyaksikan sebuah konser, yang paling meninggalkan impresi terbesar buat seorang penonton, for you as an audience, itu bagian mananya sih dari konser? Kalau aku suka interaksi sama audience. Jadi kayak misalkan, aku kan udah sering nih denger lagunya. Of course aku pasti senang hype gitu pas lagu kesukaan aku dibawain. Tapi pas ngelihat artis yang ngobrol sama kita, rakyat yang lagi menonton dia tuh, itu sih yang Itu paling kayaknya aku tunggu. mahalnya tuh ya. Karena itu yang nggak bisa kita dapetin di mana-mana kan. True. Kayak kalau dengerin lagunya apa segala macam kita nggak tahu itu. Jadi ngerasa kenal sama artisnya gitu. Makanya aku seneng dengan penampilan-penampilan artis-artis yang nggak terlalu gimmick, nggak terlalu apa gitu. Jadi emang Nggak terlalu gimmick itu maksudnya ngobrol nggak sulap gitu. Oh, hah? Ya maksudnya sulap-sulap gitu. Kok gue, Kayak misalkan ada penari gitu, bulan turun dari matahari gitu. Iya, maksudnya itu menarik untuk ditonton, aku senang. Iya. Cuma yang aku lebih senang tuh kayak yang lebih kayak kemarin aku nonton Harry Styles, dia ngeband sama ngobrol sama penonton, kayak Adele gitu, kayak nyanyi terus ngelawak kayak gitu kan, kayak itu tuh lebih, aku sih lebih suka yang tipe kayak gitu. Iya, Adele juga aku pengen. Harus dijawab, nggak boleh dua-duanya. Lebih suka menyaksikan konser penyanyi perempuan atau laki-laki? Nggak ada bedanya sih kalau buat aku. Masa? Iya. Nggak ada bedanya. Ya maksudnya tergantung ya aku sukanya apa lagunya, dan nggak ada bedanya sih menurut aku, artis laki-laki dan perempuan.
Cuma kalau misalnya artis perempuan itu, aku kan bisa diambil tuh kayak fashionnya, terus ada dia ganti baju apa segala macam. Itu pasti kayak jadi nilai plus yang aku bisa tambah ke apa ya, ke perbendaharaan aku gitu. Tapi kalau artis cowok, ya nggak ada. Kalau aku nggak ada bedanya sih cowok sama cewek. Dari sisi itu. Tapi ya, good point. Aku juga, saya lebih menikmati menyaksikan konser penyanyi perempuan karena kayaknya layers of entertainment-nya lebih pas aja buat selera gue. Kalau aku sih berpikir ya, emang jadi artis cewek tuh lebih susah gitu. Karena ekspektasinya jauh lebih tinggi. Terus orang tuh kayak misalkan duduk di sini seorang artis cowok, aku mau konser, nggak akan ditanyakan ganti baju berapa kali, nggak bakal ditanya. Pakai bajunya gitu. Siapa? Gitu iya gitu. Dan kalau cewek kan harus ganti baju, ini harus harus segala macam tuh harus jauh lebih dipikirin dibandingin kalau apa cowok gitu. Kalau cowok sih kayak bener-bener naik panggung pakai kaos sama jeans gitu kan. Kalau cewek kayak dia biasa banget ya, kurang wow ya, kurang ya gitu. Nah itu kalau cewek tuh menurutku jauh lebih susah sih kalau bikin konser. Berarti dalam mempersiapkan penampilanmu di konser kemarin, you also take that into consideration? Iya pasti sih. Kemarin tuh tantangannya adalah apa ya, kayak pengen memenuhi ekspektasi sesuatu yang wow. Tapi at the same time kita ngelihat venue-nya kita di lapangan bola, literally di lapangan bola gitu ya. Jadi of course kita nggak bisa gaun-gaunan banget atau sesuatu yang terlalu glamour atau apa gitu. Jadi kita apa namanya mix and match gitulah. Kita kayak ada yang pakai blazer, ada yang pakai sesuatu yang bulu-bulu tapi atasnya bahan kaos kayak gitu-gitu. Jadi lebih balance lah, ada denim gitu-gitu. Would you say your style evolve now that you? Yes. Aku tuh nggak ngerti sama style sama sekali dan sampai udah lama banget aku tuh nggak pernah ngerti style karena aku emang ya satu itu anak rumahan. Kerjanya di studio doang, kayak ngeband doang. Teman-temanku cowok semua anak band. Jadi kayak nggak ngerti yang namanya style gitu. Nah tapi beberapa tahun terakhir ini kan ya bekerja sama stylist, baru ngerti sama fashion, terus baru suka sama fashion. Nah kayak gitu-gitu, baru sekarang lebih memperhatikan itu. Oke. Raisa yang akhirnya sudah terpapar pada rupa-rupa style yang tepat buat kamu, akhirnya would you say that you know what you like now? Kayak apa sih sebetulnya? Kalau dulu kan kita sebagai penggemar ya, you can be very girly, you're very soft, you're very feminine, the dresses you wore are very frilly gitu. Sebetulnya kalau sekarang setelah terpapar oleh rupa-rupa gaya, kamu sukanya kayak apa sih, Non? Aku sukanya sebenarnya aku lebih casual gitu ya. Aku kayak lebih, kalau di panggung tuh aku mikirin nyamannya, aku bisa gerak atau enggak kayak gitu-gitu. Dan aku sih udah nggak terlalu girly lagi ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan pasti banyak orang yang masih mikirnya kayak gitu kan. Jadi aku suka di request pakai bajunya yang ini dong gitu. Kayak aduh itu kayaknya 10 tahun yang lalu deh gitu. Boleh nggak yang sekarang lebih apa ya, lebih sleek, simple, cukup minimalis dan yang pasti apa ya, comfortable gitu. Kalau musiknya Raisa, would you say it evolves too? Pasti lah ya, pasti. Aku juga apa namanya, kalau misalkan kita udah punya karir yang lumayan lah, aku lumayan ada 13 tahun dari album pertama aku. Kita tuh udah mulai bukan bingung ya, tapi kayak antara pengen memaintain apa ekspektasi orang sama pengen nyobain sesuatu yang baru karena bosen kan nyanyi lagu itu terus. Kayak kamu bayangin gak sih aku nyanyi Apalah Arti Menunggu 12 tahun tuh aja, could it be aja terus gitu. Dari nggak tahu arti nunggu apa sampai nemu, lupa, inget lagi ya. Jadi even kali kedua gitu aku udah nyanyiin 7 tahun gitu. Jadi aku otomatis pengen sesuatu yang menantang terus kan gitu. Tapi orang juga kadang misalkan denger lagu aku yang kayak gimana, aduh pengen deh Raisa keluar lagi yang kayak Mantan Terindah, pengen deh. Tapi itu kan udah lalu gitu loh. Jadi kayak menemukan balance di antara ekspektasi orang, image orang terhadap lagu-lagu aku, sama aku pengen challenge myself terus kayak gitu-gitu.
itu lumayan lumayan menantang sih. Terus akhirnya gimana dong? Gimana cara menemukan chemistry-nya? Apakah kamu sengaja merumuskannya? I need to keep the challenge and the newness of my work 60%, sementara memberikan apa yang penggemar saya tahu dan kasarnya aman dan pasti laku dijual 40% atau gimana? Aku sih sebenarnya lebih ke ya untung-untungan aja, kalau suka alhamdulillah, kalau enggak ya yang next kali ya gitu. Tapi ini juga kan emang selalu always the case gitu, kayak pasti Mas Dev juga punya artis favorit gitu, terus keluar yang baru, aduh kok nggak suka ya gitu. Kayak aduh pengennya dia yang kayak album yang kemarin itu yang paling gue suka gitu kan, pasti ada kan. Iya. Ya itu wajar aja sih, maksudnya aku nggak terlalu kepikiran itu, karena aku lebih baik orang tuh kayak aduh pengennya Reza dulu deh, nggak suka nih sama lagu yang baru, daripada kayak Reza gitu-gitu aja. Itu lebih nyakitin buat aku, kayak keluarnya gitu lagi gitu-gitu aja nih artis gitu. Kayak itu aku lebih nggak pengen nerima komen kayak gitu sih. Jadi mendingan kayak aku ngeluarin sesuatu tapi orang mungkin lebih suka lagu yang dulu daripada kayak aku ngeluarin yang gitu aja. Oke. Bicara mengenai tantangan gitu ya, how do you challenge yourself? Aku kemarin udah pernah beberapa kali ngeluarin yang emang out of my comfort zone. Aku collab sama Dipa Barus, terus aku ngeluarin lagu yang ada rapnya apa segala macem gitu. Tapi aku suka challenge myself vocally juga sih. Jadi aku kayak pas lagi rekaman tuh aku kerja sama vocal director aku, Barsena, untuk ya emang kayak apa ya yang gue belum pernah gitu, apa yang kemarin gue tuh nggak bisa sekarang udah bisa tuh apa ya, yuk kita kulik yuk di situ gitu. Jadi pas di panggung aku masih ada deg-degannya nih, kalau part itu aduh deg-degannya bisa apa enggak ya, kayak belajar lagi kayak gitu sih. Kalau aku I like to challenge myself vocally. Oke. Karena deg-degan itu yang kayaknya membuat kita lebih merasa hidup ya. Kayak jadi ya sebenarnya itu kan kayak kembali lagi ke nyaman tak cukup itu di pekerjaan kita kan juga ada kan, walaupun pekerjaan kita kan kelihatannya fun dan kayak ya nggak serius gitu lah, ya memang banyak yang nggak seriusnya gitu, yang funnya tuh banyak banget. Tapi pada akhirnya kan buat kita naik ke panggung tuh sama aja kayak pergi ke kantor kan gitu. Kalau misalkan kita nggak ada passion gitu kan, kayak ya jadi flat juga ke kerjaan kita. Naik panggung males kayak gitu. Nah jadi untuk ngasih challenge kecil ke diri aku sendiri melalui karya-karya aku tuh bikin naik panggung tuh kayak tetap deg-degan, tetap nervous gitu. Oke. Kemarin baru pulang menyaksikan konsernya Harry Styles. Menurut Raisa nih, penyanyi kepada sesama penyanyi, apa sih yang bikin Harry Styles penampilannya selalu menarik untuk dilihat? Aku sih itu tadi yang aku bilang, dia tuh ngeband banget, terus habis itu sangat minim gimmick gitu loh. Jadi kita benar-benar disuguhin sama sajian musik gitu loh, kayak bandnya benar-benar diekspos banget, aransemennya menarik banget, udah gitu kayak kostum dia juga lucu, dan itu cara dia ngobrol sama penonton. Jadi kan dia emang di setiap negara tuh, pokoknya di setiap panggung itu dia kontennya beda-beda gitu, karena dia ngebacain sign, terus bercanda sama penonton kayak gitu-gitu, dan itu menarik banget untuk dilihat gitu, kayak lucu, ketawa-ketawa gitu, gemoy banget. Baru kali ini aku kedengar ada orang mendeskripsikan Harry Styles gemoy. Gemoy. Terus dan dia tuh pitch-nya bagus banget, kayak bener-bener kayak bener-bener nggak ada salah sama sekali, gila, hebat banget. Aku sangat happy sih nonton itu. 1 sampai 10 seberapa happy-nya menyaksikan konser Harry Styles? Mungkin 9. 1 sampai 10 rasa puasnya ketika konser Raisa selesai? Mungkin 9 juga. 10 10 tuh terlalu sempurna gitu ya, nggak mungkin lah ya. 9 gitu, kayak puas tapi ngerti ada room for improvement gitu. We like that. Terakhir, untuk 2023, kejutan apa lagi yang sudah dipersiapkan Raisa career-wise? Aku jujur aja lagi kehilangan arah setelah selesai konser. You deserve it, girl. Gak mau ngapain. Ya nggak kehilangan arah juga. Habis konser dia punya single, ya toh. Tapi aku akan mencari, di tahun ini tuh tahunnya mencari mimpi baru gitu. Kayak ngada-ngada dan kayak ya udah cari-cari project dan cari-cari challenge baru itu buat keep the spark alive
in my career and my relationship with music gitu. Oh. Saja. Gemoy banget. Thank you so much for Thank you so sharing. much. Terima kasih. Bye.